Ya, semoga kita tidak memelihara sifat jelek seperti itu ya. Iya, betul sekali. Tadi ada lemah, bodoh, zalim, dan juga kikir, dan juga tidak adil ya. Masya Allah, itu sifat-sifat yang membuat manusia menjadi tidak baik. Ya. Cuma dari segala kekurangan itu kita memang mutlak harus menerima, karena itu sudah ketetapan Allah. Tapi kita sebagai manusia itu seharusnya memiliki akal dan bisa memperbaiki diri dengan mendekatkan kepada Allah dan menjadi lebih baik lagi. Iya, karena kita diciptakan untuk berpikir. Betul. Mana betul sih yang terbaik untuk kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oke, baik. Next, kita akan menghadirkan berita apa nih, Tom? Berita tentang kaum wanita yang paling bersih di dunia. Waduh, seperti biasa. apakah ini para Ya. wanita nih yang lagi nonton? Coba simak sama-sama ya. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Perempuan yang paling bersih di dunia siapa sih? Apakah yang sering ke salon? Ataukah yang sehari mandi bisa 4 kali? Iya, Penasaran kan? ya. Dan ini dia beritanya. Perempuan terbersih di muka bumi. Pemirsa beriman, seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap makhluknya dengan bentuk yang berbeda-beda, termasuk pada setiap wanita di muka bumi ini yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun dalam hal ini, tahukah Anda siapakah perempuan terbersih di muka bumi ini? Untuk lebih lengkap mengenai hal tersebut, berikut pemaparannya. Perempuan terbersih di muka bumi adalah wanita muslimah. Penelitian yang dilakukan oleh seorang pakar genetika yaitu Robert Gilham mendeklarasikan keislamannya setelah terkagum-kagum oleh ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masa iddah, yaitu masa tunggu selama 3 bulan bagi perempuan muslimah untuk boleh menikah lagi setelah dicerai suaminya atau yang telah ditinggal oleh suaminya karena meninggal dunia, seperti yang telah diatur di dalam agama Islam. Seperti di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan lebih daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Dalam penelitiannya, Gilham membuktikan bahwa jejak rekam seorang laki-laki di tubuh perempuan akan hilang setelah 3 bulan. Lalu Gilham yakin dengan bukti-bukti ilmiahnya dengan menyimpulkan bahwa hubungan persetubuhan suami istri akan menyebabkan laki-laki meninggalkan sidik atau rekam jejak khususnya pada perempuan. Kemudian ia juga mengatakan, jika pasangan tersebut setiap bulannya tidak melakukan hubungan persetubuhan, maka sidik itu akan perlahan-lahan hilang antara 25-30%. Dan setelah 3 bulan berlalu, maka sidik tersebut akan hilang secara keseluruhan, sehingga perempuan yang dicerai akan siap menerima sidik laki-laki lainnya. Bukti empiris ini mendorong ahli genetika Yahudi tersebut melakukan riset serta pembuktian di satu perkampungan Afrika Muslim di Amerika. Dalam penelitiannya, ia menemukan kalau tiap-tiap wanita Muslim di sana hanya mengandung dari jejak sidik pasangan mereka saja. Namun, sesaat riset ilmiah di satu perkampungan non-Muslim Amerika dilakukan, riset tersebut menunjukkan kalau wanita yang hamil mempunyai jejak sidik sebagian lelaki 2-3. Artinya, wanita-wanita non-muslim di sana melakukan jalinan intim dengan lelaki terkecuali pernikahan yang sah. Setelah beberapa riset yang dikerjakan oleh Robert Gilham, ia meyakini kalau hanya agama Islamlah yang melindungi martabat seorang perempuan serta melindungi keutuhan kehidupan sosial. Lalu ia juga meyakini bahwa perempuan yang paling bersih di muka bumi ini adalah perempuan muslim. Kemudian, tidak hanya itu saja, Guru besar anatomi medis di Pusat Nasional Mesir serta konsultan medis yaitu Dr. Abdul Basit As-Syed menyatakan
Kalau Robert Joachim, seorang pemimpin Yahudi di Albert Einstein College serta ahli genetika ini mendeklarasikan bahwa dirinya masuk Islam ketika saat ia tahu inti empiris ilmiah serta kemukjizatan Al-Quran mengenai penyebabnya pemilihan idah atau masa tunggu wanita yang dicerai suaminya dengan masa 3 bulan. Hakikat masa idah dalam Islam. Sungguh, Islam adalah agama yang sangat sempurna dengan segala sesuatunya ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, tentunya dapat kita lihat bahwa masa idah bagi perempuan yang telah dicerai oleh suaminya adalah ia tidak boleh dipinang atau menikah lagi semasa dalam idah. Tentu hal tersebut memiliki makna keadilan yang tersirat di dalamnya, yaitu agar bisa diketahui dalam keadaan hamil atau tidak bagi perempuan tersebut, supaya semua menjadi jelas dan nyata, dan juga agar tidak menimbulkan kebingungan atau keraguan bagi orang yang menjalankannya. Pemirsa beriman, demikian pemaparan mengenai perempuan terbersih di muka bumi. Sesungguhnya jika penelitian tersebut memang benar adanya, sudah sepatutnya kita harus bersyukur sebagai perempuan muslim, karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur segala sesuatu di luar pemikiran manusia dengan aturan yang baik. Semoga dengan penjelasan tadi dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Serta melindungi keutuhan kehidupan sosial. Lalu ia juga meyakini bahwa perempuan yang paling bersih di muka bumi ini adalah perempuan muslim. Kemudian, tidak hanya itu saja, guru besar anatomi medis di Pusat Nasional Mesir serta konsultan medis yaitu Dr. Abdul Basit As-Sayyid menyatakan